Seperti yang kalian lihat di video ini, mungkin kalian pasti bertanya-tanya kenapa aku lari dengan sangat cepat. Ya, kalian pasti juga akan menjawab kalau kini itu lagi dikejar-kejar sama debit kolektor ataupun semacamnya. Ya, jadi aku ini tuh sedang dikejar-kejar oleh para zombie-zombie. Yang dimana zombie-zombie ini tuh tiba-tiba berubah menjadi ganas karena meminum sebuah jamu bernama Abananjaya yang merupakan dari Jogja. Tapi ini bukan kisah aku, tapi ini tentang Kenes dan teman-temannya sekaligus keluarganya untuk kabur dari serangan para zombie. Hai semua, assalamualaikum, welcome back to Marvel Bertan. Hari ini tuh gue tuh bakal ngelakuin review film ya. Jadi hari ini tuh adalah review spesial dan mohon maaf banget. Awalnya gue tuh pengen review ketika ya hari Minggu, tapi karena ada kesibukan ya udah terpaksa gue review hari ini. Ya, jadi hari itu gue tuh bakal ngelakuin review film ya. Review film itu kali ini tuh bakal sambil main game dan gue bakal ngelakuin review film kali ini tuh karena film ini spesial dan Netflix. Ya, film ini apalagi kalau bukan film Indonesia yaitu film Abadi Nan Jaya 2025. Ya, film Abadi Nan Jaya ini tuh disutradarai oleh Om Kimo Stambul yang pernah bikin prequelnya KKN yaitu Sewu Dino bahkan Badara Wuhi. Ya, jadi ceritanya film ini tuh baru dia tayang ketika tanggal 23 Oktober dan misalkan tonton di Netflix. Ya, jadi nanti gue tuh bakal review sekarang. Mari kita kasih sinopsisnya. Ya, film ini berkisah tentang Kenes yang diperankan oleh the one and only Tante Mika Tambayong yang merupakan istri dari Om Deva Mahendra. Ceritanya Kenes ini tuh pulkam ke tempat asalnya yaitu di Jogja, di mana dia ini itu ingin bertemu dengan ayahnya yang bernama Sadimin yang membangun sebuah pabrik pengolahan jamu. Ya, ayahnya bernama Sadimin yang diperankan oleh Om Doni Damara. Ya, jadi ceritanya Om Doni Damara ini itu juga punya istri muda bernama Karina yang diperankan oleh Eva Celia. Tapi Kenes ini itu tidak suka dengan Karina. Kayak katakan Karina ini itu pernah menjadi selingkuhannya si bapaknya sendiri yaitu si Sadimin. Jadi Kenes ini tuh sungguh menghindar dari ayahnya sekaligus Karina yang orang yang sangat ia benci, karena diceritakan ayahnya dan Karina ini tuh berduaan di kamar almarhum sang ibu Kenes yang membuat Kenes merasa muak dan pada akhirnya pindah ke kota Jakarta. Ya, Kenes ini tuh memiliki anak bernama Raihan dan dia ini tuh juga memiliki suami yang dimana dia dan suaminya ini itu ingin bercerai. Suaminya bernama Rudi yang diperankan oleh Om Dimas Anggara. Tapi suatu hari sebuah jamu tiba-tiba baru saja diolah dan tiba-tiba jamu itu tiba-tiba diberikan ke Sadimin hingga Sadimin meminumnya. Tapi beberapa menit kemudian tiba-tiba ketika setelah dia meminumnya, setelah dia mandi, dia tiba-tiba dalam keadaan terlihat muda yang membuat Kenes, Karina, Rudi, bahkan Bambang tidak percaya. Ya, Bambang ini tuh adalah ya saudara dari Kenes yang diperankan oleh Martino Leo. Tapi hingga ketika mereka ini tuh sedang membicarakan tentang jamu itu, Sadimin memberikan nama jamu itu dengan sebutan jamu Abadi Nan Jaya. Ya, jadi yang berarti Abadi Nan Jaya itu berarti hidup kekal selamanya. Ya, kalian bisa searching di Google lah ya. Tapi beberapa menit kemudian Sadimin tiba-tiba berubah menjadi aneh dan
Kenal itu membuat membuat Kenes, Bambang, Rudi, Raihan dan Karinat sungguh tidak percaya. Hal itu membuat Sadimin menyerang seluruh pembantu, sekaligus banyak orang-orang yang bekerja di rumahnya, hingga pada akhirnya mereka kini harus melarikan diri dari serangan para zombie yang kini sudah menyebar. Ya, jadi nih, kalau kalian tanya nih final score yang aku kasih buat film ini, ya kataku film ini itu cakep. Kenapa lagi nih, gak kayak di film Reuni Z deh. Ya, Reuni Z ini tuh cocok banget buat kalian yang suka sama film komedi. Ya, kalau kalian penggemarnya Om Soleh Solihun. Walaupun aku penggemarnya Om Soleh Solihun, tapi filmnya cringe banget, tapi masih bisa menghibur lah ya. Ya, kalau soal film Kampung Zombie deh. Nah, Kampung Zombie ini itu sebenarnya nggak masuk akal juga sih. Yang dimana zombie ini itu ngebunuh bukan gigit, tapi dengan cara ngebunuh orang dengan celurit. Kan itu aneh banget gitu. Apalagi nih series tahun kemarin deh, yaitu Zona Merah yang diperanin sama si Tante Agnini Hak, Om Devano Danendra, Kak Maria Theodore, terus Om Andri Marsandi deh. Nah, dan bahkan Om Lukman Sardi. Nah, di situ film zombie di Indonesia sekarang mulai menjadi serius berkat film Zona Merah yang disutradarai oleh Om Siddhartha Tata. Ya, jadi kalau kalian tanya final score yang aku kasih buat film ini, aku kasih rating 8/10 alias very good, cakep. Ya, film ini aku kasih rating segitu karena film ini itu walau simple, tapi film ini masih seru. Dan film ini berhasil masuk ke top film terbaik di tahun ini menurut aku. Jadi gitu aja penjelasan aku. So bye bye semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few minutes later. Waduh, gua kelewatan dialog guys. Ya, jadi ini sebelum orang nonton film ini, gua saranin orang semua nggak nonton film ini. Kalau orang yang punya trypophobia, sebuah ketakutan berlebihan terhadap lubang-lubang kecil. Jadi gua saranin orang yang nggak punya trypophobia nonton film ini. Tapi kalau yang punya jangan lah ya. Jadi gitu aja pesan gua. So bye bye semua.